Tesonilo dulu pernah jadi surga di Sumatera, sekarang sudah jadi medan perang. Bisakah kita memutar waktu? Dan apakah program restorasi hutan pemerintah ini benar-benar menjamin habitat gajah, harimau, dan keanekaragaman hayati kembali pulih? Sebenarnya ya, kalau serius tuh artinya betul-betul bahwa ini dikerjakan dengan benar, ya. Banyak teknologi untuk restorasi ekosistem ini kan sudah begitu berkembang, ya. Jadi kalau lihat di Cina, di beberapa negara yang tidak punya unsur hara pun, kita sudah dengan teknologi kita bisa buat misalnya tanaman apa dulu yang bisa, kemudian di second layer itu tanaman apa, the third layer itu tanaman apa. Jadi memang itu perlu sains dan teknologi, ya. Tidak bisa udah kita perbaiki saja gitu, ya. Tanam apa gitu, ya, nggak bisa. Itu harus betul-betul the purpose dari restorasi itu ada. Untuk apa restorasi, untuk apa? Kalau memang untuk gajah, ya kita bisa melihat gajah ini tentu pakannya apa gitu, ya. Tentu kita juga harus kayak makan, tapi the same time juga kita harus betul-betul melihat, ya, karena Tesonilo itu sebenarnya flat kan, bukan seperti pegunungan di daerah Aceh, Sumatera Utara, ya, dan yang sekarang bencana. Tapi Tesonilo itu flat, dan itu kebanyakan adalah merupakan peatland atau rawa gambut gitu, ya. Jadi sebenarnya memang nggak mudah juga. Jadi dia harus betul-betul di treatment gitu, bagaimana caranya supaya keasamannya bisa baik, ya, dan bisa tumbuh dengan baik. Tentu ada ahli-ahli, ya. Kalau hanya mengandalkan oke, masyarakat mari menanam, ya nggak bisa juga gitu. Jadi memang harus ada desain yang betul-betul, ya, dari ahli-ahli untuk bagaimana supaya pakannya itu nanti dan juga habitatnya bagi gajah, ya. Karena bukan hanya pakan, gajah tuh memerlukan habitat, ya, bagaimana dia bisa air cukup, ya, dan sebagainya. Jadi memang ya saya sih belum lihat, tapi begini, sebenarnya kalau dibiarkan saja, ya, hutan itu tidak dirambah, tidak dikonversi, dia akan pulih, ya. Pulih, tetapi mungkin tidak seperti awal. Pulih mungkin ada didominasi dulu dengan tumbuh-tumbuhan pionir, kemudian setelah 20 tahun baru nanti ada tumbuh-tumbuhan yang memang bisa hidup dengan jangka panjang, karena tumbuhan pionir kan dalam 5 tahun dia bisa tinggi, tetapi setelah itu mati. Nah, itu digantikan oleh tumbuhan yang memang sangat spesifik untuk hutan gitu, ya. Jadi misalnya kayu-kayu yang cukup besar, ya, yang nantinya bisa hidup gitu, ya, dan menghidupi hutan itu, ekosistemnya jadi jalan. Kalau hanya tumbuhan pionir yang tumbuh dalam 10 tahun sudah dianggap selesai, ya tidak bisa, karena tumbuhan pionir itu biasanya hanya 5 tahun sudah itu mati, belum tentu bisa hidup lagi yang lain gitu, karena memang dia hanya pionir. Begitu kanopinya sudah pada tumbuh dengan lebat, maka tumbuhan pionir ini akan mati. Jadi sebenarnya ada suksesi, ya, istilah ini ekologinya itu ada suksesi ekologi yang harus diketahui dulu bagi orang yang merestorasi ekosistemnya. Ya, jadi gitu. Nah, hubungannya Tesonilo itu kan kalau yang saya kirim kepada Anda itu 2018 sebenarnya
Em, em, Sekarang ini 2025 itu pun tinggal di pojok gitu ya, sedikit sekali, mungkin sekitar 5.000 hektar lah. Padahal itu Tesonilo itu kan dulu 85.000 hektar, ya kan. Sekarang paling yang viable untuk gajah ya 5.000 hektar saja, ya itu pun di pojok ya, karena itu memang sulit dicapai oleh yang lain, transportasi dan yang lain. Tapi kalau di dekat-dekat jalan dan sebagainya, pemukiman, kelapa sawit ya, konversinya kan gila-gilaan itu. Karena memang ya itu tidak benar-benar dijaga Taman Nasional Tesonilo itu. Ya, bahkan itu kayak jadi bancakan aja semua orang gitu ya. Jadi masa ada perusahaan asing juga di situ, ada macam-macam kelapa sawit khususnya ya. Dan itu ya tentu saja dengan begitu kan ya memang ya bukan taman nasional lagi gitu ya. Itu sudah betul-betul lebih dari 70% sudah hilang. Ya begini, masyarakat lokal itu kan ada dua di situ. Masyarakat adat dan masyarakat yang pendatang. Kemudian dia merasa jadi masyarakat adat, padahal itu pendatang yang dari Sumatera Utara ya. Dan itu berbondong-bondong dan diberikan akses gitu ya. Sehingga sekarang sudah puluhan ribu, dan sekarang kan ya oleh Pak Prabowo dijadikan apa gitu ya. Tapi menurut saya ya kalau mengembalikan ekosistem itu ya di kelapa sawitnya dia dihancurkan ya, digantikan supaya gajahnya ini. Kan mungkin dulu sampai ratusan gajah di situ kan. Sekarang mungkin hanya 30 ekor saja gajah di situ. Menurut informasi teman-teman WWF itu katanya hanya sekitar 30 saja di sekitar situ ya. Jadi memang waduh ini penghancuran total ya. Tesonilo itu suatu taman nasional di Indonesia yang paling buruk dan paling tidak ada yang lain ya. Saya pernah ke 55 taman nasional di Indonesia, tidak ada seperti Tesonilo itu. Karena memang di waktu ya dimana tidak diselesaikan dengan baik pada waktu pembentukannya gitu. Pembentukan Tesonilo itu masyarakat adatnya masih menjual lahannya. Dia pikir lahan itu lahannya dia gitu. Dan itulah yang sebenarnya dari awal memang masyarakat adatnya juga yang di situ itu juga jual-jual tanah gitu. Dan masyarakat dari Sumatera Utara yang datang juga beli-beli tanah. Dan akhirnya ya Taman Nasionalnya tidak berdaya gitu ya. Tidak ada kemampuan untuk penyetop gitu. Dan mungkin juga termasuk Pemda ya, bahkan anggota DPRD yang punya itu kan wah itu udah bancakan semua orang gitu. Jadi itulah mengapa apalagi kesalahan besarnya itu adalah jalan ya. Kan selalu begitu ya, kalau ada jalan tentu ada kemungkinan besar itu ada ikutan, yaitu masyarakat yang sebagai perambah. Kan begitu ada jalan lebar memotong Taman Nasional ya sudah. Itu di mana-mana, di Brazil juga begitu. Jadi jalan-jalan itu menjadi besar sehingga sering disebut dengan ghost road ya. Jalan hantu ya. Kalau dalam publikasi saya dengan Bill Lawrence di Science itu kita bilang ghost road ya, jalan hantu yang sebenarnya tidak ada di dalam peta pemerintah karena mereka berdasarkan kayunya gitu. Begitu ada jalan besar, kemudian ada jalan kecil-kecil ke kiri ke kanan ya, dan itulah yang menyebabkan mengapa Tesonilo seperti itu. Karena pada waktu itu ada satu perusahaan yang membuat jalan itu gitu.
Nah, kenapa diberikan izin gitu membuat jalan di Taman Nasional? Kan di sinilah letaknya. Namanya Taman Nasional ya itu nggak boleh ada jalan. Mana ada jalan holding lagi di mana perusahaan itu ngangkut kayunya lewat situ. Nah, kan itu masyarakat juga ngelihat dong. Oh, berarti diperbolehkan dong, gitu. Jadi inilah mengapa ya kita dengarlah Harrison Ford datang semua, mereka mencaci maki semua Indonesia ini gimana komitmennya gitu lah. Ya indikatornya sebenarnya kalau tidak kan begini, begitu restorasi itu memerlukan 5 sampai 10 tahun minimal. Tapi yang benar biasanya sampai 20-30 tahun. Kalau itu tidak secure lahannya dan juga masyarakat masih bisa masuk karena jalan itu tidak ditutup, ya jelas saja gitu ya. Kalau berani jalan itu ditutup gitu, orang suruh mutar aja itu perusahaan itu, jangan lewat gitu. Itu kan seperti perusahaan itu tidak mau mutar ya, tidak mau bikin ini ya, masuk jalan itu aja ya lewat Sonilo. Nah itu akibatnya ya bagaimanapun ya ditutup jalan sama mereka, masyarakat masuk pakai motor, pakai ini, tambah sekarang kan jalan-jalan ghost roadnya itu udah banyak banget gitu, mungkin udah ratusan itu jalan-jalan kecil untuk ngambil kayu. Kalau dia dikasih jalan, dia bertanggung jawab dong, ya kan? Oke, dikasih akses Taman Nasional, dia bertanggung jawab supaya tidak ada yang masuk ke situ. Itu yang pertama. Kedua, itu jalan-jalan kecil itu ya dimulai di-recognize, kemudian ditanami lagi gitu. Kan tidak semua. Nah, persoalannya sekarang kan dia sudah masuk kelapa sawit itu sekitar 15.000 atau 30.000-an lah kelapa sawit di situ. Nah, sekarang kan ada cenderung katanya di-manage kelapa sawitnya oleh pemerintah ya dan sebagainya, terus masyarakat hanya sebagai pekerja. Dan itu kan akhirnya melegitimasi bahwa diboleh dong di Taman Nasional kalau sudah kadung gitu ya. Nah ini kan berat gitu ya. Atau misalnya kasusnya di Kutai dulu kan begitu. Jadi dikurangilah Taman Nasionalnya ya. Dari sekian ratus ribu menjadi cuma 200. Kurangi lagi, terus saja ya. Jadi sampai kapan kita mengalah gitu? Dan sebenarnya kan Taman Nasional itu adalah punya fungsi dengan ekosistem services ya, untuk air ya, untuk yang lain ya. Kasih contohnya itu adalah Sumatera Utara itu ya, Batang Toru, terus Aceh ya dan sebagainya gitu. Begitu penggundulan ya begitu sendirilah kita menjadi manfaatnya itu adalah hilang, sehingga ya tentu apalagi kan kalau ditanami kelapa sawit, kita tahu kelapa sawit itu kan dia tanaman berserabut ya, akarnya dia tidak banyak dia bisa mengikat air. Dengan demikian maka dia pun perlu air banyak ya. Nah mungkin di rawa bisa cocok ya, dia bisa dapatkan air. Tapi kan di Sumatera Utara, di Aceh ya, itu kelapa sawit ditanam di bukit-bukit. Nah, itu akibatnya air menggelontor seperti itu gitu. Ini kan sainsnya tidak ada. Jadi pada waktu planning bersihnya ya harusnya kan 8 tuh dilibatkan ya, lembaga antariksa, dia punya satelit citra di mana ya, kapan, bagaimana. Kan sebenarnya kita desain suatu wilayah itu kan harus ada wilayah konservasi, wilayah budidaya, wilayah ini. Nah kalau wilayah yang sangat riskan, longsor dan sebagainya ya tidak boleh dibaikkan jadi budidaya. Nah itu kan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan yang ada pembiaran gitu ya.
Nah itu, jadi menurut saya sih kalau yang Tesonilo, ya sekarang pelan-pelan ya itunya dikembalikan untuk mengembalikan gajah menjadi dari 5.000 menjadi 10.000, 20.000, pelan-pelan itu bisa dilakukan dengan cara ya yang 5.000 itu kan memang jadi sedikit ya, tidak bisa menampung 100 ekor itu nggak bisa gitu. Jadi dia harus extended ya, daerahnya pelan-pelan ya, kelapa sawitnya ya sudah dihilangkan ya pelan-pelan, tapi juga yang lainnya misalnya ditanami pohon-pohon yang memungkinkan pohon-pohon asli di daerah rawa gambut itu bisa kembali gitu ya. Nah, riset mengenai restorasi rawa gambut itu sudah banyak dilakukan gitu ya. Bahkan dulu teman-teman saya di National University of Singapore itu kita punya proyek dengan IPB, itu 5 tahun kita mengerjakan bagaimana memperbaiki atau merestorasi ekosistem rawa gambut gitu ya. Jadi sebenarnya sainsnya sudah ada. Yang penting sains itu dipakai enggak gitu, untuk merestorasi itu. Kalau hanya ya kita pakai ini make sense saja gitu ya nggak bisa juga ya, dia karena dia bukan seperti di Jawa ya, peatland itu keasamannya kurang dari 4 bahkan 3 ya. Jadi kalau misalnya kita nanam-nanam biasa aja ya nggak tumbuh gitu ya, ataupun sangat kecil kemungkinan tumbuh. Jadi emang harus ada sains ya, seberapa dalamnya peatlandnya itu, apa dom atau peatland dangkal atau bagaimana, berapa keasamannya, bagaimana ngubah keasamannya dan sebagainya, itu perlu sains sebenarnya.